الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad, juga kepada keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Hadirin majelis muslimin dan muslimat yang semoga Allah muliakan di dunia dan akhirat. Alhamdulillah dengan izin Allah bahwa malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan berkumpulnya di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bersatu dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita lebih baik dibandingkan hari ini, insya Allah. Hadirin kalian, telah kita ketahui bersama Lailatul Qadar ialah malam yang penuh kemuliaan dan punya keistimewaan dibanding malam-malam lainnya. Bahkan Lailatul Qadar ini merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kecelakaan sampai dengan terbitnya fajar. Hadirin kalian, mengingat bahwa itikaf sendiri banyak memiliki keutamaan, itulah yang sekarang Anda lakukan pada malam ini. Ya, mudah-mudahan bisa beberapa malam karena malam saja ya, di malam-malam ganjalnya. Nah, sedangkan ada pun keutamaannya ialah yang pertama, tentunya kita terbiasa melakukan sholat fardu secara kontinu dan berjamaah. Yang kedua, tentunya menjadi ladang pahala buat kita semua. Yang ketiga, kita menggapai malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat juga ajang untuk mengevaluasi diri kita selama ini. Dan yang terakhir adalah menjaga saum dari dosa kecil. Nah, mungkin nanti banyak sekali akan dijelaskan oleh Pak Ustadz kita tentang hal-hal ini dan juga terkait dengan Lailatul Qadar dan juga terkait dengan kehidupan kita pada malam ini dan seterusnya. Hadirin kalian, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dimudahkan untuk meraih malam 1000 bulan dan semoga juga kita dimudahkan untuk melakukan itikaf. Ya, dan saya berharap nanti Pak Ustadz menjelaskan buat teman-teman kita, saudara-saudara kita semuanya dari sini. Dan satu lagi buat saya akan terima kasih yang buat Bapak, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik semua yang telah melakukan semarak Ramadan. Mohon maaf saya tidak bisa hadir tadi sore karena memang saya masih harus ada pekerjaan di luar yang harus saya kerjakan,
saja yang telah melakukan khidmat. Semuanya adalah intinya adalah untuk memperkuat atau meningkatkan takwa kita. Demikian dapat kami sampaikan. Buat kepada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ihsan, Bapak Sunyono, dan seluruh jajarannya, para alim, para asatidzah, sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi hormat dan takdim kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, dan adik-adik remaja yang insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan irodah serta izinnya, pada pagi hari ini, sudah pagi ya, sudah jam 12. Pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul untuk bersibuk sejenak meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan berbagai rangkaian aktivitas di hari 10 terakhir bulan Ramadan, dan puncaknya pada malam hari ini kita laksanakan iktikaf berjamaah. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan berbagai rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah, sehingga dengan pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah ke dalam kalbu dan pikiran kita akan dapat pandang, memandangi, ngerti, ngerteni, kenal, mengenali, paham, memahami, serta sadar menyadari siapa sejatinya diri kita dan siapa sejatinya Tuhan yang kita sembah yang sebenar-benarnya, sehingga kita tidak tergolong menjadi manusia-manusia yang boleh, manusia-manusia yang sesat, manusia-manusia yang salah menyembah. Dan dengan pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah ke dalam kalbu dan pikiran kita akan terbimbing
dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengetahui kemana tujuan yang kita tempuh di dalam mengarungi samudra kehidupan di alam dunia yang rapuh dan fana ini. Yang selanjutnya kita akan dapat bersikap dengan sikap yang arif di dalam menghadapi berbagai peristiwa dan kejadian. Baik peristiwa dan kejadian itu mengenai pada diri pribadi kita masing-masing, keluarga, rumah tangga, tetangga, masyarakat, bangsa dan negara kita, serta dunia pada umumnya, sehingga kita tetap dapat istiqomah melaksanakan tugas serta kewajiban kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifatullah di muka bumi ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya dengan berbagai rangkaian amal ibadah itulah Allah berkenan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang yang takwa. Dan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berjanji akan memberikan makhrajah, solusi, jalan keluar dari berbagai macam urusan masalah hidup dan kehidupan ini, dan Allah pun berjanji akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan takwa pula Allah berjanji akan mengangkat derajat kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wa akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya berterima kasih dengan seluruh segenap DKM Masjid Al-Ihsan, Panitia Ramadan, bapak-bapak ibu sekalian, dan alhamdulillah saya bersyukur pada pagi hari ini Allah masih mengizinkan saya untuk dapat bersilaturahmi bersama bapak-bapak dan ibu sekalian, iktikaf bersama. Dan kebetulan saya didaulat oleh panitia penyelenggara supaya saya memberikan tausiah. Tausiah itu kalau bahasa santrinya Pak Mukhtar tahu. Tausiah itu berasal dari kata wasiyah. Kalau ditakdirkan menjadi wasiatun, wasiat. Biasanya wasiat itu digunakan untuk orang-orang yang akan meninggal dunia. Maka
ini artinya kalau saya suruh memberi wasiat, berarti panitia ngarep-ngarep saya cepet. Aku wasiat. Ya enggak. Biar enggak ngantuk. Baik, saya tidak akan memberi wasiat, dan insya Allah saya bukan untuk mengajar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena saya nggak mungkin bisa mengajar bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, dan saya tidak akan menggurui, karena saya pun tidak mungkin jadi guru bagi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Ya, kita bareng, kita muhasabah bareng dalam rangka mengemban Daud yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah sangat menganjurkan di 10 hari terakhir untuk i'tikaf. Bahkan Rasulullah membangunkan istri beliau diajak i'tikaf. Ya, alhamdulillah. Hanya kebetulan saya dengar tadi sambutan penyelenggara malam hari ini, saya diminta menjelaskan tentang menjaga keseimbangan hablum minallah dan hablum minan-nas dalam rangka memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Nah, yang saya tadi gemang-gemang sama Pak Suwono dan sama Mbak Syukur, apa rahasianya? Ini sebenarnya rahasia tapi disuruh menjelaskan, nanti jadi nggak rahasia kan? Jadi rahasia. Nah ini ya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tahaqquq bareng, kita tadarus bareng, tadabbur bareng. Ya, saya hanya mungkin kurang remuk, dan kita juga semua bisa memberikan pandangan-pandangan, kita saling memberikan input, saling memberikan masukan, tukar pikiran, tukar pengalaman. Kita nyantai aja, nggak usah terlalu formal. Kalau bapak-bapak jempolnya udah mulai pegel, kalau blonjor boleh, yang blonjor kalau pegangnya ini ya cari sandaran. Pokoknya yang happy aja. Kalau memang mau ngopi ya silakan ngopi, silakan. Jangan saya lah. Ya, saya kalau dikasih kopi sekarang di sini, sampainya kalau ngopi mending rokok. Makanya saya mau dibikinkan kopi, saya jangan, karena saya kalau udah kopi pengen rokok. Gitu ya. Makanya saya punya majelis namanya ngorok, ngopi, rokok. Ngopi itu ngobrol pokoknya, P-nya perihal, I-nya ilmu. Ngopi, ngobrol perihal Islam. Ngopi, ngobrol perihal iman. Ngopi, ngobrol perihal ihsan. Ngopi, ngobrol perihal ibadah. Kadang-kadang ada yang nambahin, boleh Pak ngobrol perihal istri? Boleh. Nah, kan bapak-bapak paling pengen istri langsung. Jadi bagian dari hablum minan-nas. Tapi kan kudu rokok bedanya kalau ngopi. Semua itu bisa jalan kalau dibagi rokok. Rokok itu roh yang rokok. Jadi tidak mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol begini kalau tidak ada rohnya. Dan kita tidak mungkin akan bisa bicara menjaga keseimbangan hablum minallah dan hablum minannas kalau tidak ada roh. Saya yakin ini kalau rohnya nggak ada, nggak disebut manusia. Jadi kita nggak hablum minannas, hablum minal mayyit. Betul ya?
Jadi yang terpenting begitu. Nah, kalau Tabligh Minanas kita masih bisa tidak ada rahasia, kelihatan kok. Jadi kalau kita cerita rahasia, ya saya tahu sih maksudnya paling tidak, karena memang selama ini ya namanya kalimat Tabligh Minanas itu sudah menjadi slogan dari saya masih kecil sampai sekarang. Nah, slogan itu masih dipakai terus. Apalagi namanya ukhuwah Islamiyah. Betul ya? Sampai sekarang itu masih dipakai. Saya kadang-kadang curiga, jangan-jangan Tabligh Minanas ini belum jalan. Ukhuwah Islamiyah juga jangan-jangan belum berjalan. Itu ya. Nah, kalau Tabligh Minanas ini kelihatan lah. Nah, makanya kalau kita cerita rahasia, tidak perlu rahasia. Ini urusan anak, urusan manusia. Yang terpenting sekarang ini yang harus disadari, yang harus disadari. Jadi membangkitkan kesadaran ini penting, karena di akhir ketiga kita sering tidak sadar, bahkan kehilangan kesadaran diri kadang-kadang. Makanya banyak yang lupa diri, nggak ingat diri. Nah ini, nah sebetulnya, makanya yang harus disadari sekarang ini yang kumpul ini manusia apa bukan ya itu? Oh iya, loh, kenapa saya katakan itu? Kalau manusia yang mana gitu, tipe yang mana gitu? Karena di dalam Al-Quran itu Pak, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut manusia dengan tiga kalimat yang berbeda. Ada manusia disebut di Al-Quran dengan sebutan Al-Bashar, manusia. Ada Anas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, manusia. Bashar, manusia juga. Dan yang ketiga, Allah menyebut manusia dengan kalimat al-insan. Nah, kita termasuk mana ini? Ya, kita mau bagaimana bisa menggalang Tabligh Minanas kalau kita nggak kenal siapa ini manusia gitu. Makanya saya kalau suka diajak antar pengantin, antar apa, terus diminta semua ngasih pembekalan untuk pengantin, ya saya nggak banyak lebar. Yang penting menjadi pengantin sadar bahwa yang jadi pengantin ini manusia itu dulu. Pengantin laki manusia, pengantin wanita manusia. Insya Allah kalau dua-duanya sadar ini manusia, nanti Tabligh Minanasnya ini dulu yang terpenting, yang mungkin dilupakan. Harusnya kita berangkat Tabligh Minanas dari keluarga dulu, karena hubungan bersama manusia yang paling dekat istri, anak, cucu itu kalau dulu. Makanya pertama membangun rumah tangga di sini sudah awal Tabligh Minanas. Ya, kalau di Mojo 4 ini sudah masuk pada gending gambuh. Gambuh itu di saat manusia sudah menemukan perbedaan, bertemunya laki-laki dan wanita. Berarti harus siap menerima berbagai perbedaan. Karena memang kita dari unsur yang berbeda. Itu dulu, maka harus sadar. Dan itu timbulnya Tabligh Minanas susah, itu biasanya karena perbedaan itu. Dan orang belum siap menerima perbedaan. Itu yang menjadi masalah. Yaitu disambung. Jadi, nah ini yang harus disadari. Nah, kenapa kita harus tahu dulu manusia atau bukan? Karena kan ada makhluknya Allah itu, ada manusia, ada malaikat, ada setan, ada iblis itu. Nah, malaikat benar terus, taat terus,
nggak pernah maksiat. Layak sunnah ma'amaru, layak kalu nama yukmaru. Malaikat itu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Saking taatnya sampai sekarang ada malaikat yang cuma megangin trompet aja. Melihat malaikat dijauhin ada bencana sibuk itu nggak tahu trompetnya dibentar oleh lagi bangun tidak ada. Saking taatnya. Benar. Nah, ada makhluk yang salah terus melawan terus setan. Jadi ada malaikat, ada setan. Dan bedanya manusia tengah-tengah. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Nah ini harus ada kita itu manusia ini. Ditambah Rasulullah menyatakan al-insanu makhluk khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya lupa. Nah ini yang dijadikan pun rahasia awal untuk menjalin ukhuwah apa namanya hablum minan nas, hubungan baik kepada manusia berawal dari rumah tangga. Kita sadari dulu, oh suami saya manusia, oh istri itu juga manusia. Nanti kalau sudah sadar, kok melihat suami salah, nggak ngomel ibu-ibu. Ada nggak bapak-bapak yang sudah ngomelin ibu-ibu? Ada? Ada nggak? Enggak, syukur untuk bantal dengan ngomong ada yang juga mungkin sebaliknya, ada nggak ibu-ibu yang suka diomelin, dimarahin sama suami? Nggak ada ya? Nah, ini alhamdulillah ini penting. Ini penting. Jadi seandainya suami itu sadar istri itu manusia, kok kepleset dalam satu kesalahan mungkin lupa, akan mudah untuk memberi maaf. Kenapa? Manusia. Ini yang jadi apa namanya hablum minan nas, kata-kata tiada maaf bagi mulai memenuhi seorang yang salah. Manusia tidak boleh salah. Yang benar ya. Itu manusia begitu. Sama itu juga mulai suami mungkin lupa. Sehingga ya kadang-kadang ya saya kan juga laki-laki ya kan. Ketika suami juga laki-laki. Kadang-kadang suami itu lupa Pak. Oh, kalau lagi main HP itu kebetulan punya teman sekolah, teman apa, suka WA-WA-an gitu. Kemudian wanita WA. Kadang-kadang lupa kalau di rumah itu punya istri. Ustaz Roja ketawa kenapa? Suka gitu juga. Loh insya Allah lupa. Loh wajar Pak. Nah kadang-kadang asik WA-an, asik Facebookan, lupa pulang gitu. Gitu. Makanya kadang-kadang istri kan tidak tahu. Jadi suami itu kadang-kadang suka lupa Bu. Bapak. Istri juga kadang-kadang suka lupa. Jadi kan lupa bikinin kopi, pulang kerja lupa bikinin minum. Ya dimaafkan kalau manusia kadang-kadang lupa dan kesibukannya banyak kayak gitu. Nah kembali, ya, kita tahu dulu posisi kita. Kita manusia yang model mana? Yang basah, apa yang panas, apa yang insan. Basah, dia adalah manusia, tapi dipandang dari sudut fisik, jasmani. Uang ini bapak ini berarti basah. Manusia gitu, manusia. Makanya Rasulullah pernah juga di surat Al-Kahfi ya, itu Allah menyatakan kul innama ana basarun mislukum gitu. Buka ilayya anama ilah wahid atau la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada itu. Pokoknya ada kalimat dasar di situ. Ya, saya bilang, kul innama ana basarun mislukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, innama ana sesungguhnya aku basarun adalah basar manusia. Mislukum sama seperti kalian. Jadi Rasulullah itu
diperintah oleh Allah untuk menyatakan itu kepada umatnya. Katakan Muhammad pada umatmu, innama ana basarun mislukum. Sesungguhnya aku ini manusia biasa, sama seperti kalian. Itu Allah yang perintah. Tapi luka wilayah jiwa yang diwahyukan kepadaku. Nah ini kemudian, jadi kita harus bisa bedakan Nabi Muhammad itu manusia baja seperti kamu yang mana? Terus yang menerima wahyu itu yang mana? Secara fisik Rasulullah dilahirkan dari kandungan seorang ibu yang namanya Sayyidatina Aminah. Punya ayah Abdullah, punya kakek Abdul Muthalib, punya paman Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu yang lain. Ya, kalau Abu Sakri tidak. Itu makanya terus ada pujian Muhammadun basarullah al-basar wal huwa kal yakut bainal sajar. Pernah dengar ya gitu? Muhammad itu basarul adalah manusia. Tapi lah kabarnya, tapi tidak seperti manusia. Bahwa yakut, bahkan beliau itu seperti permata yang namanya yakut, bahkan dijadikan pernik-pernik kalau di surga yakut itu. Bainal hajar yang ada di antara batu-batu koral. Mungkin ada pemisahan. Ya, tapi secara umum kita ini sudah basah. Secara fisik kita manusia. Kemudian ada yang sebutan Anas. Ya, Anas itu yang manusia, tetapi yang sudah memiliki usaha untuk melakukan hubungan sosial dengan yang lain, sehingga dia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya Anas. Jadi kalau manusia kalau zamannya sendiri aja, nggak ada urusan, nggak peduli dengan yang lain, nah itu basar. Nggak tahu aturan, nah itu masih basar. Makanya ada istilah kadang-kadang jasa tubuh insaniyah, waruhu bahimiyah. Bahkan ada jasa tubuh insaniyah, waruhu syaitoniyah. Jombrongan fisiknya manusia, tapi rohaniannya seperti binatang. Makanya ada manusia-manusia yang dikatakan ulah dikata an'am. Mereka itu layaknya seperti binatang. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia dikasih Allah hati, tapi dengan hatinya tidak bisa untuk memahami yang benar. Walahum azanun la yafqahuna biha. Mereka memiliki telinga, tapi dengan telinganya tidak mampu mendengarkan yang benar. Walahum a'yunun, dan mereka pun dikasih Allah mata, tapi layu siruna dia. Tapi namanya dia tidak mampu memandang kebenaran. Akhirnya dibilang ulaika kalana. Mereka itulah yang layaknya seperti binatang ternak, yaitu mungkin masih basah. Kenapa? Di Al-Quran surat Al-Baqarah itu ada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun penutup. Ya, nah kita ini yang mana nanti ini dasar. Tapi kalau Anas itu sudah peduli dengan hubungan sosial masyarakat, saling bantu-bantu, itu Anas. Dan sebutan Anas ini ditujukan tentunya bagi yang sudah dewasa. Yang sudah dewasa kan Anas. Karena kalau anak-anak kan Anas ini. Kalau anak-anak kan belum nalar, belum apa. Anas. Makanya perintah ibadah itu kepada Anas. Ibadah itu perintah kepada
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah ngawula mengabdilah kepada Rabb kalian. Allah khalaqakum, dia adalah zat yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Nah, anas yang ditaklid untuk ibadah. Nah, syarat wajib melaksanakan ibadah kita bicara Islam: 1 Islam, 2 sudah balik, 3 berakal, 4 mampu melaksanakannya. Nah ini anas. Jadi sudah dewasa, sudah nalar, dan dia sudah ada tujuan untuk mengadakan hubungan sosial sama lain, saling bantu, ya, sudah memiliki pendidikan intelektual. Nah ini anas ya. Nah, kita ini harusnya anas ya. Makanya karena kita anas, mestinya berusaha untuk menjalin hubungan sosial yang baik. Nah ini. Tapi kenapa masih ada simbol surga? Ayo kita menjaga keseimbangan hablum minan nas gitu ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Maka hablum minan nas suka retak. Nah ini masalahnya. Nah kenapa? Karena masih anas, belum menjadi insan. Makanya ada insan itu kalau sudah kamil, sudah sempurna. Nah insan ini manusia yang sudah mencakup kedua tadi, yang basar, yang nas, tetapi memiliki nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai spiritual ini hubungan rohaniah dengan roh. Karena kita tidak bisa menjalin hubungan dengan Tuhan pakai fisik, itu tidak bisa. Pikiran kita itu langsung belayar kemana-mana kalau sholat. Nah, maka orang-orang yang hubungannya kepada spiritualitasnya itu rendah, makanya hubungan sosialnya rendah. Jadi kalau disederhanakan begini, siapa-siapa yang hubungannya kepada Allah itu baik, maka otomatis hubungannya kepada sesama manusia baik. Orang yang spiritualnya bagus, hubungannya kepada sesama, hubungan sosial, interaksi sosialnya mesti baik. Ini insan kami. Nah ini manusia. Nah ini kayaknya dalam rangka itu. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Mudah-mudahan bahasanya bisa diterima. Jadi kita tahu dulu manusia. Itu udah kalau makanya ada dua istilah yang sebetulnya sama aja sebetulnya ya. Cuman menjadi pemahaman yang berbeda. Kan kita kadang-kadang suka ada yang menyebut silaturahim, ada yang menyebut silaturahmi, ya. Kadang-kadang dengan silaturahim, tapi dia silaturahim, benar-benar nggak usah dimasalahin lah itu. Yang penting kita sadar gitu. Nah, ini kita coba ya. Ya saya bicara, ya ini termasuk rahasia bukan yang tahu. Karena yang rahasia itu. Jadi gini, kalau silaturahim, silah itu artinya menyambung, menjalin hubungan. Makanya sholat itu menjalin hubungan sebetulnya. Alat peraga media untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Makanya insya Allah kalau orang itu sholatnya baik, hubungan sosialnya lebih baik. Ada orang rajin sholat kok resek. Nah ini
menjalin hubungan. Nah, silaturahim itu menjalin hubungan kepada ar-rahim. Siapa sih ar-rahim itu? Dia Asmaul Husna. Ar-rahim itu ismun min asma'illahil husna, salah satu nama dari nama-nama Allah yang bagus. Jadi silaturahim menjaga hubungan baik antara hamba dengan Rabbnya. Nah, kemudian ada istilah silaturahmi. Nah, silah itu menjalin hubungan baik, silah menjalin hubungan ar-rahmi. Ar-rahmi itu rahim. Kalau apa ya? Kalau di kampung saya gua garbur. Itu kan ya. Memang kan disebut rahim ya. Ini disebutnya kan yang umumnya rahim ya. Rahim itu dititipkan oleh Allah kepada ibu, bukan kepada bapak. Rahim itu dititipkan oleh Allah kepada ibu. Makanya ibu itu memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang lebih tinggi daripada bapak. Rahim itu sini. Nah, kalau silaturahmi berarti menjalin hubungan kepada sesama ahli rahim. Nah, kita ini juga ahli rahim, pernah hidup di rahim. Ya, makanya ada, mungkin di sini juga ada, kalau bahasa Kebumen, bahasa mana Purwokerto, Ajibara, mana ya gitu ya, itu nyambung sama tunggal sesebrodolan. Apa itu? Sebrodolan ya Pak. Jadi ada satu kandungan gitu. Ada yang tidak sebrodolan gitu. Nah ini kira-kira itu begitu ya. Kita pahami dulu. Kalau kalau kita pahami ini apa sih yang membuat kita nggak mau rukun, membuat kita nggak mau apa sih sebenarnya? Mau nyari apa sih hidup ini? Toh kita nyatanya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia itu anas makhluk sosial yang mestinya harmonis. Mau ngapain sih? Kita tersenyum aja yang paling gampang itu butuh orang lain. Ya Bu ya, Bu, masih hidup, masih ya, nggak ada suara. Ya siap. Jadi begitu. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Kita sama aja, kita apa yang membuat kita kita sama. Senyum aja yang pekerjaan paling mudah. Orang butuh pulaan yang pasar itu, nggak butuh belanja, nggak butuh beli, itu butuh orang lain. Ibu bisa nggak senyum-senyum sendiri di depan jalanan? Ada yang mau? Ada yang mau? Senyum sendiri di lampu merah nyengir? Nggak bisa. Kita ini sama-sama aja membutuhkan. Ya ini kita pahami dulu, kemudian ya mudah-mudahan kita termasuk al-insan. Kalau dari kita malu-malu etika ini kan urusan spiritual lagi. Ya kalau cuma ngopi-ngopi gini, malah dipakai duit buat beca di kota, nggak mengerti apa. Kalau cuma mau ngopi pakai jabun takam, itu buat apaan? Saya nggak begitu suka. Kalau saya datang dikasih jagung rebus, padang sama apa itu? Pisang, oleh nyokap piye. Udah nggak bisa letak lah, udah metik. Jadi bukan itu tujuan kita, bukan sahurnya. Nilai-nilai spiritual inilah yang mungkin dimaksudkan tapi karena ini urusan hubungan baik kita dengan kita. Nah, kenapa kita letakkan di tengah malam, 2/3 malam, separuh malam, 1/3 malam di Quran surat Al-Muzammil, di surat Al-Muzammil juga disebutkan. Ada yang mulai 2/3 malam, ada yang mulai setengah malam, ada yang mulai 1/3 malam. Dalam rangka apa?
ingat terus apa yang dijadi, yang hubungan dengan manusia. Kadang-kadang urusannya juga seminggu. Itu bawa-bawa sama Pak. Contoh gini contoh. Saya orang proyek. Kebetulan saya nego nyari pekerjaan. Ketemu. Ya udah Pak, pekerjaan jadi misalnya. Nilainya sekian juta. Nanti JP-nya dikasih hari Jumat depan. Hari Jumat depannya masih seminggu Pak. Itu sholat ke bawah juga terus tak seminggu itu. Kok keingetan nanti dapat JP ini rencana itu. Nanti sholat ketika ingetan JP lagi. Kadang-kadang JP belum diambil, udah ngambil cicilan mobil. Loh, yang nggak enak kan pas waktunya ditelepon, mohon maaf belum bisa sekarang karena masih ada urusan ini, nggak ada stres. Nah, kenapa diambil di tengah? Ini saat-saat yang sunyi, kita udah banyak urusan, udah selesai urusan di siang hari, diusahakan bisa menyambung hubungan baik dengan Allah. Jadi tadi udah kabul menara sudah lah ya. Ini sebagai pengantar aja Pak, waktu cuma setengah jam. Ya, kalau mau lama ya, ibarat orang kuliahnya ini mahal, sangat mahal kan. Saking mahalnya kalau kuliah sehingga tidak usah bayar. Saking mahalnya ini nggak perlu bayar. Saking mahalnya itu jadi nggak perlu bayar. Enak kan? Nah, ini kabulin Allah. Dan kenapa sih kalau itikaf di luar Ramadan kenapa? Kan nggak apa-apa, kan bagus. Kenapa saya selalu diundang ke sini dijadi itikaf Ramadan? Kalau di luar Ramadan. Saya itu mulai jam malam sampai subuh. Ramadan tidak Ramadan Bapak boleh dengarkan. Dengan mau padepokan saya, mau jam berapa aja saya ada. Benar. Ya kalau cuma diajak, kita pasti mau. Setahun juga. Dan kebetulan kalau udah jam 12 ke atas, itu udah ada longgar. Saya biasanya kalau keluar dari IKEA, ke Polri, ke Kelapa Gading, itu kadang-kadang jam 2 malam baru pulang. Karena pasti habis kapan ngobrol-ngobrol, makan nasi kebuli, ngopi ya itu ya biasanya. Ya udah biasa. Yang penting saya nggak lagi keluar. Nah ini kembali, kenapa sih mesti ngajak Ramadan? Ini ada ibarat begini Pak, sambil menyelam minum air, ya sambil menyelam minum air. Tapi ya sambil menyelam minum air, kalau kebanyakan minum airnya nanti kan nomor-nomor kembung gitu ya. Jangan kebanyakan. Kalau ini dipilih Ramadan dan ngambil 10 hari terakhir bulan Ramadan, ini artinya di saat-saat kita sudah terlatih selama 20 hari. Sudah melaksanakan latihan tarbiyah pendidikan Ramadan. Ini malah 23, berarti sudah 22 hari terlatih. Nah, hitung-hitung sekaligus mengingatkan, sekarang hari yang ke-23, berarti 22 hari yang lalu kita sudah ikut bimbingan tarbiyah Ramadan. Apa yang sudah kita dapatkan selama 22 hari? Hari ini muhasabah. Etika itu untuk muhasabah. Apalagi akhir-akhir dinyatakan nanti saat-saat iskuminanar, kalau kita tidak bisa muhasabah ya iskuminarnya lolos, nggak tahu kemana. Ini udah 22 hari. Apa yang kita lakukan? Pahala apa yang sudah kita dapatkan? Tidak ada yang menjadikan pahala. Orang menjadikan pahala. Terus dapat apa sudah? Kan kita perlu muhasabah. Terus rahasia apa modal yang sudah diterima? Ini kan lo ada aku rahasia. Loh, kalau saya menyampaikan kan rahasia sudah saya sampaikan. Udah 22 hari. Udahlah. Masih ada waktu. 15 menit lagi masih lama. Ya? 15 menit lagi masih lama. Oke, lah lanjutkan. Ini tolong diingatkan aja. Saya nggak tahu jadwal ya. Jadwalnya mungkin aku. Kita udah 22 hari. Kita merasa
gemes, praweh. Pahalanya tidak jelas. Loh, dalam hadis kursi itu mengatakan asawuli wa ana ajibi. Puasa itu karena itu, puasa itu semata-mata untuk itu. Puasa bukan karena beduk. Orang beduknya nggak ada penungguin beduk. Ya, ada beduk ya Pak? Tapi dipukul nggak ya? Ya oke, ya enggak Pak, nggak nungguin beduk Pak, nungguin adzan. Lah siapa kok nungguin adzan? Ya kan mau buka tunggu adzan dulu. Itu yang adzan sebelum adzan dia udah makan dulu kenyang, minum dulu baru adzan. Kita nungguin aja. Loh iya, saya biasa pas tukang adzan dulu. Saya kan juga tukang adzan dulu di Masjid Darussalam itu. Biasanya kalau mau adzan maghrib puasa-puasa, saya makan kenyang dulu, minum dulu, baru adzan. Kalau nggak rasa nggak kuat dulu mau. Loh iya, mau jadi apa sih ya? Ya, dalam Pak. Ada sebuah ada ya. Kalau yang puasa panjang, kalau maghrib jadi gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah itu, yang pasti yang apa? Kenapa nunggu beduk? Kenapa nunggu adzan mau berbuka? Oke ya Pak. Nah, biar ini ketahuan dulu lah. Ini baru mulai rahasia karena saya nanya belum ada yang jawab kan berarti masih tersembunyi. Jadi intinya kita puasa sudah 22 hari itu nunggu maghrib. Kenapa? Ingin apa? Berbuka. Bagus apa tidak? Sangat bagus. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan agar mengadakan takjil. Ini bahasa mudah ya, takjil ya. Takjil kan ya namanya. Takjil itu berasal dari kata-kata ajalah. Artinya menyegerakan. Jadi kalau bicara takjil, menyegerakan berbuka. Sudah dilakukan 22 hari ya. Oke, satu. Jadi sangat dianjurkan sunnahnya Ramadan ini kalau puasa menyegerakan berbuka. Ada ya satu. Kemudian yang kedua, nanti setelah kita berbuka, kita mau apa nanti ini? Setelah ini, acara apa? Sahur bersama. Itu kan sekarang ini punyanya nggak tahu tiap hari apa tidak sahur bersama. Kalau Pak Diko kan tiap hari sahur bersama. Karena ngaji habis ngaji diskusi sampai itu sahur bersama sekalian udah biasa sahur bersama. Dan untuk urusan sahur Rasulullah sangat menganjurkan supaya mentakhirkan sahur. Betul? Sahurnya ditakhirkan, bukan berbukanya ditakjilkan, disegerakan. Paham ya? Nah, akhir sahur itu apa? Akhir sahur apa namanya? Nah, ini kan bukan rahasia lagi kalau misalnya. Bumbu ini buah jadi kantong amukan. Terus apa rahasia berbuka dan apa rahasia imsak? Udah betul, itu maksudnya Pak. Nah, terus apa hubungannya dengan kabulin Allah dan kabulin Nas? Puasa ini. Tadi menyegerakan berbuka tidak? Udah menyegerakan berbuka? Takjil? Yang dibuka apa? Kondom. Makan. Nah, pola harusnya kan kecampur ya. Oh iya beda. Wis. Gitu kan? Nah, oke. Jadi Bapak, kalau dari Ramadan ke Ramadan itu terus yang kita lakukan, maka saum yang kita lakukan tidak akan membawa dampak kabulin Nas. Karena ujung-ujungnya yang dipikirin urusan perut. Kabulin Nas gara-gara perut bisa berantem. Gini benar. Makanya Rasulullah katakan banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar sama. Posisinya kalau segera berbuka, apa yang dibuka? Segera buka pintu hatimu. Karena selama 11 bulan pintu hatimu telah tertutup oleh hisabah.
hati adalah nafsu dan pikiran. Selama ini kita sering nurutin apa yang ada dalam pikiran, sehingga kita lebih mengejar-ngejar angan-angan yang bersifat fata morgana. Halo, halo, udah mulai terasa? Udah mulai terasa? Segera dibuka. Dengan cara apa? Tundukkan hawa nafsu, kendalikan hawa nafsu, agar hawa nafsu tidak mendominasi pikiranmu, yang akhirnya pikiranmu nanti akan menjadi tim suksesnya hawa nafsu. Itu yang bikin kamu beranak nggak bisa terjalin. Nah ini peranan kamu, hubungannya dengan beranak. Ini kalau hati sudah tutup Pak, ini penyakit akan timbul penyakit tiga. Satu penyakit hati, artinya mata hati tertutup. Kalau sudah mata hati tertutup, nanti kena penyakit kulit. Memandang orang dari sisi kulitnya doang. Karena di dalam masih rahasia ya. Mandang orang cuma kulit-kulitnya. Akhirnya apa? Banyak kebohongan-kebohongan yang keluar kemana-mana, sementara ditutupi dengan baju-baju kebenaran. Akhirnya banyak orang tertipu karena yang dipandang kulit-kulitnya doang. Halo, ini Pak, keluarnya ini Pak, ini udah mulai rahasia sebetulnya ini. Yang nggak dipating-pating, jadi mikir-mikir ngomong ini Pak. Karena ya jangankan orang lain, saya sendiri terasa. Itu ada orang yang kulit-kulitnya aja. Akhirnya dalam hubungan kabriminas itu tidak bagus. Kenapa? Kalau dipandang kulitnya, kulit saya dengan kulit Bapak Surono beda. Saya masih minder mestinya, tapi saya tidak mau pandang kulit. Saya tuh bapak-bapak minder saya kalau melihat kulit-kulitnya. Coba. Teman Pak Lurahnya mikir karena lihat kulitnya murah, pejabat. Itu. Ini penyakit Pak. Kenapa? Ainul basirohnya tertutup. Ini yang dimaksud pertama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah. Namanya gisawah. Itu sumbernya dari hawa nafsu dan pikiran. Makanya kalau nafsu sudah keinginannya besar, ya kan, kemudian mengendalikan pikiran menjadi tim sukses hawa nafsu. Akhirnya apa? Keinginan itu jadi kepikiran. Kalau sudah kepikiran terus dengan sesuatu yang diinginkan, itu nanti memancar ke dalam hati keinginan. Makanya kalau kita kepengen apa? Kalau anak-anak remaja itu sedang senang dengan wanita cantik dicintainya, itu udah kepikiran terus. Kalau udah kepikiran terus, berarti hatinya keingetan terus. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau mandi ingat kamu, sholat ke bawah-bawah terus. Terus akhirnya saya pengen sholat khusyuk kok nggak bisa, bersama khusyuk aja nggak tahu gimana mau khusyuk. Bagaimana orang berusaha untuk khusyuk sedangkan khusyuk aja dia nggak tahu khusyuk itu apa. Sama. Bagaimana mau menjalin hubungan baik sesama manusia, manusianya aja nggak tahu. Nah ini cuma masalah. Itu makanya udah tertutup mata hati, dia memandang ada sisi lahiriahnya. Akhirnya apa? Yang ketiga ini agak bahaya Pak. Kehilangan kesadaran diri. Lupa sama dirinya. Orang kalau dia lupa diri Pak, dia nggak sayang sama diri, nggak peduli dengan keselamatan dirinya, nggak peduli. Itu sama dirinya aja udah nggak mikirin, apalagi mikirin orang lain. Awalnya juga sama dirinya aja nggak sayang, boro-boro bisa ada kasih sayang dengan orang lain. Tiga itu penyakit yang bahaya. Apalagi kalau sudah apa-apa melihat akhirnya, ini mohon maaf. Ini karena manusianya ada yang dicap jadi setan loh. Gini betul. Coba deh,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati Anas. Anas ini belum insan. Anas ini belum mencapai ini, masih bisa jadi setan. Jadi rahasia. Bisa nggak kita mengenali setan itu? Enggak kecok rahasia. Atau baca ya, ini bukan bocoran dikit. Bocoran dikit. Kami akan input masa lalu. Kronologi setan ya. Jadi dulu sebelum manusia diciptakan, ya, dulu kan Adam ya Pak. Kita ini kan keturunan Nabi Adam. Jadi dulu sebelum Nabi Adam diciptakan, itu malaikat sudah ada Pak. Malaikat itu yang pemimpin, namanya Sayyidul Malaikat, yang kemudian dia namanya Azazil tadinya, yang kemudian bahkan mendapat titelnya Iblis. Jadi Iblis itu pernah menjadi penjaga surga. Makanya disebut nama Khazin, penjaga. Karena bisa Khazinatul Jannati arba'ina ala fi sanatin. Jadi Iblis itu dulu pernah menjadi penjaga surga 40.000 tahun. Namanya. Sayyidul Malaikat Isrina ala fi sanatin, jadi pemimpin para malaikat 20.000 tahun. Dan pernah menjadi tukang bawa adol malaikat. Arba'in Isrina ala fi 40 tahun menjadi tukang memberi mauidhah hasanah. Iblis itu pernah menjadi juru penasehat, pernah menjadi kiainya malaikat. 40 tahun. Ini nggak pernah pulang bawa pedang, nggak pernah pulang dengan topeng. Iblis biasa aja. Jadi kalau Cak Wanto ini semua jalan kalah sama Iblis. Cak Wanto pulang nanti bawain berkat, dikasih amplop, kalah sama Iblis. Iblis itu 2 tahun masih tahu sudah mau hidup sana para malaikat, pulang nggak dibawain berkat dan dia ngikutin. Ini ya dulu di malaikat aku nggak ada masalah. Nah tiba-tiba Allah dengan irodatnya, dengan kudrotnya berkehendak untuk menciptakan manusia. Maka namanya Nabi Adam yang akan dijadikan khalifah di muka bumi, sehingga musyawarahnya juga sama malaikat yang baru sebut sebutnya sama malaikat. Ini nanti surat Al-Baqarah ayat 30 apa? Baik para rohani malaikat ini jadi dilatih oleh Pak Panjang, waktunya tinggal dikit. Ya nanti kalau kurang udah lagi besok malam 5. Tapi saya malam ini kan ada, ini masih ada nafilah tadi mulai jam 00. Ya nanti saya pulang dari sini nanti insya Allah jam 1 ada sholat tasbih jadi ya. Kalau kebetulan tadi manakib saya belum kodir, makanya habis manakib Pak Mas-Masan langsung ke sini. Nanti tanggal 25 saya acara begini lagi juga ketika dalam rangka Hormat Syarif Pondok Pesantren Lirboyo. Jadi tanggal 25 acaranya juga malam saya katanya. Udah deh kalau nggak ada waktu nanti malam-malaman nggak apa-apa ditunggu jam-jam 11 nggak apa-apa katanya. Udah gampang malam asal jangan berber. Nanti tanggal 25. Nah, jadi begitu kita ingat aja. Begitu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Allah berfirman, hormatlah kamu kepada Adam atas perintahku, dan dia mengerjakan ciptaanku. Fasajadu bentuknya jamak ada waw balik. Semua malaikat sujud illa kecuali iblis. Iblis yang mau. Dan iblis sebetulnya kalau menurut saya nggak mau hormat sama Adam, itu wajar mestinya. Karena iblis punya argumentasi yang kuat, dia punya alasan. Ya loh, kami kurang bagaimana? Tauhidnya tinggi iblis itu. Iblis itu pernah menyatakan, kau yang menciptakan aku. Kita tidak pernah menyatakan itu sama Allah. Iblis melakukan. Dan termasuk taat tunduk patuh sama malaikat. Saya kurang bagaimana? Saya kurang taat atau bagaimana? Semua saya lakukan apa yang diperintahkan. Tapi kalau yang satu ini, ya Allah, mana mungkin itu saya lakukan? Saya sudah susah
betapa musyriknya saya ya Rob. Wajar nggak? Hebat mungkinnya. Tapi mestinya nggak begitu, namanya baik-baik ya kan? Sama Pak. Kita punya anak, punya cucu, kita didik sopan santun, punya akhlak ya kan? Lewat depan kita kan duduk-duduk. Anaknya sudah pintar, ya kan? Tiba-tiba kita pulang kerja, tuh habis sampai beraktivitas capek, kita ngumpul. Nah, tolong injek-injek ayah, tolong injek-injek kakek. Anak-anak udah pintar, udah dididik. Terus dia jawab sama kakeknya, sama bapaknya, ya, ayah lupa. Ayah kan gak ada catatan, bagaimana sombongnya saya ya, kalau saya harus injek-injek ayah kan ini. Bener gak Pak? Bener. Cuma kata bapak, iya. Tapi ini ayah yang perintah. Gak sombong. Malah kadang-kadang kalau jadi gini kan ada anak yang nakal juga, palanya dituduh-tuduh gini, kita nggak marah. Benar. Gitu. Kamu tidak usah karena aku yang perintah. Kamu bukan sujud ibadah, tapi hanya hormat. Ayo kita untuk diajarkan saling menghormati sesama makhluk Tuhan. Apapun statusnya. Jadi jangan punya pikiran. Jangan kalau menyakiti anak saya sama dengan menyakiti saya gitu. Ya kan? Bisa aja saya marah, saya muka nggak suka. Tapi sama aja kalau saya nyakiti bapak-bapak gini kan juga nggak boleh. Emang kita nggak boleh sama kita harus saling menghormati berikan rahmatan dia alamin ini kan benar. Nah, tidak dari situ. Apa alasan Iblis nggak mau? Iblis menyatakan, anak khairun minhu. Aku lebih baik dari dia ya Rob. Kalau tadi benar, bahwa tahu minta, kau telah ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Aku lebih baik dari dia. Ini Iblis yang nggak mau hormat sama Adam. Kira-kira menurut pandangan bapak-bapak saudara sekalian, dia mandang dari sisi kulit apa dari sisi dalamnya? Dari sisi kulitnya Adam apa hakikat Adam? Tadi kan repot-repot kalau hakikat repot ngomong kan? Anda tak buka sedikit umrah rahasia. Ini Iblis, jadi yang dilihat apa? Kulitnya Adam yang dibuat dari tanah isinya. Tetapi malaikat yang lain yang menghormat, dia melihat hakikat itu Adam. Kenapa? Allah nyatakan, "Wana aku pilih ruhi, aku tiupkan ke dalam jasadnya Adam rohku." Halo, kita ada ruhnya apa tidak? Ada ruhnya apa tidak? Maksudnya, benar ya? Jangan sama saya ini hubungan baik-baik aja lah. Cara lainnya cocok banget biasa. Kalau jaga jarak dan sebagainya. Hormat-hormatnya. Kenapa? Di balik diri kita ada peranan zat yang menciptakan kita, ada zat yang menghidupkan kita, ada zat yang selalu menjaga kita, ada zat yang selalu mengurus kita dan selalu bersama kita. Caranya Tuhan bersama kita atau tidak? Makanya kata kau berkata zat innallaha ma'ana. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah susah hati dalam hidup ini. Allah bersama kita. Kurang gampang Gusti Allah masih kita. Takut kalau banyak dosa. Saya katakan, bapak-bapak dan ibu-ibu malam hari ini dosanya begadang. Makfiro, Allah itu al-Ghafur, Pak. Kesalahannya sudah dihapus sama Allah. Manusia itu kok sok-sok saya maaf. Yang receh kita. Allah tidak pernah. Allah tidak pernah mandang kita sejahat itu. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahman, pengasih manusianya. Kalau jenengan nggak bisa berhubungan baik dengan Tuhan itu lucu. Kurang apa Allah kasih kita? Kita ini hidup karek urip mangan garek mangan, ngisi garek ngisi, uyuh garek uyuh. Kurang apa Gusti Allah ini? Ayo, ini rahasia. Ya, rahasia. Sudah ya Pak.
Sudah. Sudah Pak, sudah begitu. Bersatu. Ya. Kurang apa? Nah, nanti dilanjut dengan pendalaman atau pertanyaan. Oke ya Pak ya. Terima kasih. Saya tidak membatasi ya karena memang faktual diatur, kita ikuti langsung semua. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum Ustaz, ini nanti kalau ada pertanyaan tetap di situ dulu Ustaz. Nah itu. Nah hadirin Bapak Ibu semua, catatan saya ada 5. Yang pertama, tema yang disampaikan adalah terkait dengan kesadaran. Bahasa Betawinya eling sama eling, ya itu. Yang kedua adalah hablum minan nas difahami menjadi 3 kategori, yaitu manusia sebagai basoria, sebagai makhluk jasad, personal dan unik. Kemudian manusia sebagai anas, yaitu sosial dan komunitas. Yang ketiga adalah insan, manusia sebagai makhluk spiritual. Nah ini kunci daripada hablum minan nas, spiritualnya itu. Yang ketiga adalah muhasabah terkait dengan Ramadan, tarbiyah terkait dengan puasa, dan terakhir adalah terkait dengan refleksi diri. Yang keempat adalah cara pandang ihsan, cara pandang ma'rifatullah terkait dengan puasa kita, yaitu bahwa diri kita jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu. Karena apa? Karena pikiran dan perasaan itu bisa dijadikan sebagai tentaranya atau sebagai bagian dari untuk menyokong hawa nafsu. Kenapa kalau itu terjadi? Karena akan muncul angan-angan, muncul persepsi, muncul imajinasi yang sifatnya hawa nafsu. Itu yang keempat. Yang kelima, efeknya apa? Efeknya adalah qalbun marir, terinfeksi hatinya. Yang kedua, cara pandangnya adalah materialisme, cara pandangnya adalah kulit, cara pandangnya adalah hedonisme. Itu kalau efeknya. Yang ketiga adalah lalai lupa diri dan lalai terhadap kewajiban, dan yang paling berat adalah lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu catatan saya. Jadi Bapak Ibu semua yang ada pendalaman, pertanyaan dan sebagainya, kita ada waktu lagi 10 menit untuk pertanyaan ini dari 2 dari laki-laki, jamaah laki-laki, dan 2 perempuan kalau ada waktu dan tempat yang persilakan untuk jamaah semua untuk interaksi interaktifnya. Silakan. Mau nanya Pak Ustaz, masalah dalam arti silaturahmi dan silaturahim itu kan aku kan ada 2 ketentuan dalam syariat badan kita, ya, yang silaturahmi itu kita hablum minan nasnya, kita berbuat lebih erat, sementara dalam arti silaturahim itu kan kita dengan jasad sendiri, dengan ibu sendiri, dengan adik kita sendiri atau kakak kita sendiri. Nah sementara cakupan itu kita lahir ke dunia ini udah jelas kan, atas dasar satu nama, Nabi Adam dan seterusnya sampai ke Nabi yang terakhir. Menurut kitab Al-Adhkar kita jelas semua makhluk yang ada ini tetap mengacu kepada Nabi Adam. Nah sementara ini kan masalah nasab yang ramai sekarang. Kenapa saya ambil temanya seperti ini? Karena nasab itu yang akan membuat kita selalu dalam hitungannya apa, menjalin silaturahmi. Karena saya diambil hablum minanas ya. Sering sekali patojaiyah, bid'ah apa, saya ambil tema itu. Kenapa? Hablum minanas ini nggak berjalan, ya kan? Dalam cakupan kita ini besar sekali, ya kan? Dalam dunia Islam sangat besar. Kenapa kita ambil itu sementara dalam titiknya kita itu mencapai hitungannya apa? Menjalankan ukhuwah Islamnya. Berarti ketika Nabi Adam sampai kita disahkan atau didawangkan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah kan udah jelas. Dari Nabi Adam kita udah semua Islam. Cuman apa yang berbeda kan nasab tadi. Karena apa silaturahim dan silaturahim itu berbeda. Nah itulah antara nasabnya Nabi Muhammad dan nasabnya Nabi Adam. Sementara di
kita ini yang sering terjadi itu. Makanya saya ambil tema ini gimana caranya untuk mempertegas. Memang Nabi Muhammad Nabi kita terakhir sebagai hitungan panutan kita, karena kita mati aja kita mudah-mudahan diangkat sebagai umatnya Nabi Muhammad, jelas ya kan. Tapi kita kadang suka lupa mereka itu kita semuanya keturunan Nabi Adam, ya kan. Min ruhu bi jasadi, kita jasad kita nggak lepas dari Nabi Adam. Sementara iblis itu udah jelas takdirnya dia nyampe kapan dalam Al-Quran, wa yatalaqu udah jelas dia akan menggoda manusia sampai akhir hayat. Ya, cuma nasab ini gitu yang masih kita bingung. Antara nasab yang jelas dari kita Nabi Adam, dia merasa Nabi Muhammad, wah itu yang menjadi perbincangan. Itu kan yang dipertanyakan masalah nasab atau masalah silaturahmi ya. Silaturahmi ini nggak bisa terjalin. Rata-rata itu. Saya menjawab di sini apa di sana ini? Semakin panas ya, semakin malam ini. Mohon maaf ya. Semakin panas, semakin panas. Langsung jawab apa boleh satu-satu jawab dulu. Mau satu-satu atau dua nih? Nggak tahu terus. Nah, Aku ikut. atau satu sekalian aja lah ya, udah di sana. Silakan. Biar nanti pertanyaannya dibawa ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap nggak apa-apa sih. Ya. Tadi Ustaz ada kalimat bahwa kadang-kadang ada orang yang rajin sholat, tapi hubungan hablum minan nas itu hancur gitu, jelek lah. Nah, karena kekurangan ilmu saya pengen tahu itu penyebabnya apa sih? Apa ada yang salah dengan sholatnya? Atau memang seperti apa gitu? Nah, itu udah. Oke ya. Saya jawab. Itu. Saya di sana ya Pak. Mohon maaf. Saya akan jawab pertanyaan yang pertama. Beliau merespon tentang silaturahmi dan silaturahmi. Kalau silaturahmi adalah menjalin hubungan dengan sesama ahli rahim ya. Kalau silaturahmi hubungan kepada Allah kan gitu. Nah, ini kan kadang-kadang kenapa kok hubungan antar sesama manusia ini tidak bisa terjalin sampai sekarang seolah-olah sulit gitu ya. Nah, apakah ini hubungannya perkara nasab atau perkara apa? Ya, sebetulnya dari manapun nasabnya, dari siapapun nasab, jadi nasab itu keturunan ya, keturunan ya, dari simbah, dari buyut, simbah, bapak, anak, temannya ada itu kan keturunan ya, nasab ya. Dari siapapun nasabnya, toh asal usulnya Nabi Adam. Inilah kesadaran yang hilang, yang menjadi penyebab. Tadi saya katakan penyakitnya tiga. Satu, buta mata hati. Kalau sudah buta mata hati yang dipandang dari segi lahiriahnya itu, saya memandang jenengan, ya. Kalau secara lahiriah anaknya sopor. Tetapi ketika saya pandang dengan mata saya yang lain, Mas Aji atau Mas sama tadi? Mas Aji dengan saya bukan orang lain kalau saya pandang dengan mata saya yang lain. Betul Pak? Mulai ini betul. Iya, rahasia nggak apa-apa, rahasia umum. Mohon maaf, saya pekerja saja. Itu masalah. Maka justru saya tertarik ketika jenengan bicara nasab. Betul. Hatta nasab Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sama nanti nasabnya. Dan ini adalah Islam. Bani Adam. Betul. Jangan bicara terlalu dalam nanti kalau wah itu Muhammadnya Muhammad yang mana? Itu kan Muhammad yang basar. Justru Allah perintahkan, "Qul innama ana basarun mislukum." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Karena dari sisi itu kulit. Paham ya? Kalau bicara nasab, jenengan dengan saya dengan jenengan bukanlah orang lain kalau saya pandang dengan mata saya yang lain. Karena jenengan satu nafas dengan saya dan semua bapak-bapak yang ada di sini
yang ditiupkan oleh Allah pertama. Pada waktu bener, aku tiupkan di dalamnya rohku. Nah, ini yang perlu kita tahu. Tiupan pertama ini siapa? Itu asal ulang kita. Paham ya? Ini yang tadi dikatakan karena orang sudah kena penyakit hati, mata hatinya basirnya tidak mampu memandang, dia pandang dari mata ini hanya memandang mampunya hanya di sisi kulit. Sementara ini ketutupan jempol wis kakek, gitu kan? Gampang ketipu. Ini mata kepala saya ini Pak. Ini mari kita berpikir, tak takut malam hari ini. Saya senang bukan belum ya. Saya senang, ini saya senang. Aku mulai oleh mobil oleh rokok, tak tambah asik. Aku makin rokok makin asik Pak. Tenang. Ya. Kita kenal dari kereta api. Jadi rel kereta api di Indonesia ini yang merancang Belanda. Makanya stasiun Bios bangunan Belanda. Gudang air itu bangunan Belanda. Rel kereta itu dibangun Belanda, didesain sedemikian rupa, sesimetris mungkin, sesejajar mungkin. Betul. Ada rel kereta api yang tidak ada? Sejajar, ukurannya sejajar. Karena kalau ini main dikit Pak, anjlok semua. Tetapi coba kita pandang dengan mata kepala kita berdiri di tengah-tengah antara dua rel kereta, pandang sejauh mata, memandang, itu rel kereta nginjuk apa tetap miring? Makanya banyak pelukis ketipu dengan mata kepalanya. Kalau ada lukisan pemandangan, ada gunung, ada sawah-sawah, masuk jalanannya langit. Mungkin nggak jalanan langit. Itu pandangan ini, tapi hati tidak bisa. Butuh nggak mata hati? Butuh. Makanya takjil puasa ini hawa nafsumu, pikiranmu, biar kamu jangan didominasi, ditindas oleh angan-anganmu. Akhirnya kita hanya berharap angan-angan, akhirnya membah Tuhan dengan angan-angan hasil pemikiranmu. Yang benar. Jelas ini. Jadi mulai tuh. Rahasia. Coba kita pandang, kita satu nafas Bapak. Bagaimana kita enggak rukun? Titik dulu. Kita ini saudara. Makanya buat ini tema ini mengerucut sebetulnya. Kalau tak berminat itu sudah keren sudah mendunia, tapi dikerucut, diperkecil, dipersempit menjadi kuasa Islamnya. Yang kuasa Islamnya itu persaudaraan sesama orang Islam, yang nggak Islam nggak saudara gitu. Akhirnya hubungan orang aja menjadi kacau karena mandang kulit. Nah ini bedanya setan dengan malaikat. Malaikat kenapa dia mau macam-macam, mau sujud sama Adam? Dia juga pandang kulit, dia pakai air basikomnya, dia tahu ada apa di balik Adam. Tapi yang setan itu cuma pandang kulit-kulitnya doang. Jadi cirinya setan yang dipandang, betul paham? Cirinya setan apa? Yang dipandang cuma kulitnya. Ini di masjid ada setan enggak? Hah? Malaikat semua. Ada Pak? Ada. Yowes, alhamdulillah kalau ada setan di masjid ini berarti saya bicara di depan setan. Loh, kalau saya bicara di depan setan jangan gibah dong. Kalau saya bicara di belakang setan saya gibah. Kalau di sini ada setan, alhamdulillah berarti saya bicara di tengah-tengah setan atau di depan setan, jadi tidak gibah. Loh, gibah itu dosa ya? Jadi setan yang dipandang kulit-kulitnya cuma. Kira-kira saya tanya, ini setan yang di sini bisa baca Quran enggak? Hah? Ini rahasia loh. Asik ini. Setannya di sini bisa baca Quran. Ustaz Ibrahim, Ustaz Yadi, ada Ustaz Rojak, dia punya setan kali. Lah ya. Aduh, ini apa lagi? Kira-kira
kulitnya kenapa? Mulane pahami zaman gini jangan ada yang ngincer Lailatul Qadar kayak Joko Taruk aja. Joko Taruk tetap ngincer orang mandi, beda dari mandi ngincer Joko Taruk, beda dari mungkin ngincer ambil. Tadi saya sempat kesan itu Pak Ketua JKN sambutan dia belum bacakan ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tadi dibilang ina anzalnahu sesungguhnya ya aku turunkan dia beliau Al-Quran sudah turunkan di Lailatul Qadri di malam Lailatul Qadar. Jadi sekarang tegas yang turun di malam Lailatul Qadar itu apa? Ngapain dia? Lucu kan? Lucu kan? Nah, kira-kira Al-Quran jelas kan sebenarnya? Al-Quran itu bayan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal turunkan bulan Ramadan, turunkan Al-Quran sebagai huda, petunjuk buat manusia. Nas, hudal linnas bukan hudalil insan, bukan hudalil basar, hudalil nas. Jadi ya. Kalau kita balikan lagi dengan pengertian dalam hadis bahwa jatuh pada itu jatuhnya untuk di apa? Jatuhnya Al-Quran itu di tanggal ganjil kan? Ya. Berarti kita selama iktikaf ini dari tanggal 21 sampai 27 berarti kan gak sinkron dong. Karena udah jelas Allah hitungannya di Gua Hiro itu tanggal 17 Ramadan ya sebagai hitungannya nuzulul Quran. Berarti iktikaf ini sebenarnya bagaimana pengertiannya? Iya. Ya kan? Karena Ustaz sendiri barusan bahwa kita mau ngapain ini Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu enggak ada, adanya kan sama aja. Enggak, yang diturunkan di malam Lailatul Qadar kan jelas. Iya, yang kita cari itu kan malam ganjil. Iya. Sementara Lailatul turunnya Quran itu di malam ke-17. Oke, itu ya. Yang tadi udah deal ya. Tapi Bapak tadi belum dijawab. Ini saya jawab lagi dulu ya. Nanti baru dengan ya. Iya. Ya, ini dulu ya. Nanti baru sampean ya. Tanggung ini. Ini keutamaan iktikaf itu jatuhnya adanya di malam 17 apakah di malam 21? Nah, itu jadi kontroversi kan? Kalau udah cukup waktunya nanti ya. Lain waktu kita. Ya, gitu ya. Saya nurut ya. Iya. Boleh. Lailatul Qadar kan di malam ganjil dan Lailatul Qadar. Sementara Allah memberikan informasi yang turun di malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran. Saya yang misal Pak Senggono. Tetapi bagaimana dengan 17 Ramadan yang diperingati sebagai nuzul Quran turunnya apa? Berarti tanggal 17 itu Lailatul Qadar dong. Yang jadi kontroversi ya. Ini nanti dulu ya. Biar saya nggak komunikasi. Nanti pokoknya gampang. Nanti kapan suatu saya kesini saya menjaga agak ngobrol lagi. Tapi jangan di dalam, di luar sana sambil ngopi ngobrol. Biar bisa sama ya Mas ya. Ya biar ya enggak apa-apa. Saya sampean saudara saya. Ya. Kenapa saya mau begini? Ini kedekatan saya adalah kedekatan kekeluargaan, keluarga besar Masjid Al-Ihsan. Jadi saya nggak ada ribut, nggak ada ragu, nggak ada apa, saudara saya semua. Ya, Mas Adi pertanyaannya tentang ya kan. Kalau lupa kan awalnya itu sebenarnya tinggal ngikutin. Pertanyaan yang kedua sekarang. Ya, pertanyaan yang kedua dari Mas. Jadi begini. Ada orang rajin sholat, tapi kok hubungan sosialnya, kebenarannya hancur. Ini yang salah apanya? Apa sholatnya? Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu
yang salah. Allah itu maha baik dan Allah itu maha benar. Jadi salah satu contoh saya boleh contohkan ya. Allah memberikan informasi tentang sholat. Inna sholata, ya, akimi sholat. Inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Akimi sholat, dirikan sholat, tegakkan sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, bisa mencegah anil faksa wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Ini info dari Al-Quran. Kalau nggak salah ya. Tetapi siapa yang membuktikan? Ya, saya dulu aktif di Darussalam sebelum saya bangun Tuhan ya. Saya di Darussalam dulu. Di Darussalam itu pernah subuh kehilangan sepeda motor. Sepeda motornya DKM lagi. Itu yang ngambil, yang nolong itu sholat subuh dulu. Itu kan hubungannya gitu ya. Gimana sholat kok, tapi ini yang salah sholatnya apa kan gitu ya. Jadi begini, inilah yang tadi saya bilang. Sebetulnya semua yang kita lakukan saat ini, disadari atau tidak disadari, itu sebatas input, hanya masukan. Paham ya? Jadi kita pernah dapat masukan. Sholat kamu sholatnya 5 waktu, betul ya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat itu subuh 2 rakaat. Itu kan kita dapat informasi itu. Tapi kita tidak pernah ada pendalaman, tidak ada proses berpikir sholat itu sebenarnya apa. Itu yang jadi masalah. Kita itu info. Benar nggak? Kata si A, saya kata Pak Capuda, kata Pak Ibrahim, kata Mbak Syukur, kata Pak Mutar, kata Pak Bono, katanya. Pernah nggak kita meneliti? Pernah nggak kita adakan proses berpikir apapun bersama seperti ini? Ini yang jadi masalah. Sebelumnya kalau kita mau bertafakkur, berpikir, sholat itu tidak tiba-tiba sholat. Sholat itu ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya, ada rukunnya. Saya yakin tidak semua itu apa rukun sholat ini. Tapi ada informasi terus ikut. Terus syarat sahnya sholat harus suci badan, pakaian serta tempat, baik dari najis maupun dari hadas besar maupun hadas kecil dengan berwudu, dan setiap sholat ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Cuma 4. Di Quran cuma 4 itu kalau mau sholat. Orang yang beriman, satu harus iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, apabila kau berdiri untuk melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, basuh. Kalau ini dibasuh, wajah dibasuh. Wa aydiyakum ila marafiqi, kedua tanganmu sampai sikut. Nah, kalau di sini wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kamu. Wa aydiyakum ila al-ka'bayn, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Udah. Mestinya ini dulu. Namanya wudu. Wudu kita kan pokoknya wudu itu bersuci, artinya kan gitu tahunya. Padahal bersuci itu taharah. Bersuci itu taharah. Wudu itu artinya bukan bersuci. Wudu itu artinya terpisah. Kenapa orang mau sholat harus wudu? Orang yang mau sholat harus mempersiapkan diri untuk memisahkan diri dengan hal-hal selain Allah, karena sholat itu hubungan menghadap kepada Allah. Itu benar. Hal-hal selain Allah akan membuat kita jadi rasakan hal selain Allah. Nah, makanya tangan dulu sampai situ. Kita berdoa pakai kesadaran. Alhamdulillah ya Allah. Ketika jadi tangan mana nggak gitu? Alhamdulillah saya bersyukur, terima kasih ya Allah. Kau ciptakan kedua tangan saya, sehingga dengan dua tangan saya bisa berkreativitas, saya bisa bekerja, saya bisa membuat diri. Ya Allah, seandainya tidak ada kedua tangan ini, rambutku kotor ya Allah, mau keramas itu ujungan begini. Gitu betul. Ada nggak kesadaran itu?
Disucikan ini ya Allah 3 kali dari sehari 15 kali ya Allah 15 kali ya Allah ini kau sucikan. Masa aja sih masih mau ngambil barang-barang yang bukan punya. Terus di bawah satu dia itu sapu kepala. Memang ini kepala yang disapu itu tempat yang kotor atau tempat yang bersih? Coba pahami kalimatnya itu nih. Sesuatu yang disapu itu biasanya tempat kotor atau tempat yang bersih? Kotor. Rambut kita bersih, kenapa disapu? Artinya ketika Allah perintahkan sapu, sebelum kamu sholat, sapu dulu, bersihkan pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat yang ada di pikiranmu, hilangkan semua itu. Jadi benar. Beres tidak kira-kira kalau yang sholat begitu dulu? Ngadep enggak? Yes. Kira-kira tak kasih jawaban segini, dengan sudah bisa mengambil kesimpulan apa belum? Sudah bisa terima? Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa dipahami. Jadi nanti panjang lagi. Nanti kamu jelasin sampai hukum sholatnya bareng subuh baru rampung. Jadi lanjutannya di Padepokan Darusalikin. Pendadaran terkait dengan pemanaan tidak hanya sekedar ritual ibadah, tapi pemanaan semuanya, esensinya, filosofinya sampai pada tataran ini. Boleh? Karena waktunya sudah habis, jadi cukup doa saja ya. Nanti kalau kurang-kurang silakan silaturahim ke Padepokan Darusalikin. Hadirin Bapak Ibu semua, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya saya serahkan kepada Bapak Ibu masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai ilmu dan amalan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri, jadi habis ini adalah break dulu sebentar, kemudian ada qiyamul lail. Silakan nanti yang ikut secara berjamaah ini, kemudian kita lanjutkan lagi tafakur, tadabbur atau rehat dan lain sebagainya itu secara personal sampai nanti jam 3.30 sampai jam 4.20-an itu sahur bersama. Sekali lagi, setelah ini adalah qiyamul lail atau sholat malam yang kemudian dilanjutkan dengan pada jam 3.30 sampai 4.20-an itu ada agenda sahur bersama. Jadi silakan yang berkenan untuk bersama-sama masih di sini, mau itikaf langsung, mau tafakur, mau diskusi, mau kajian, mau tadarus, masih di lingkungan ini, di lingkungan masjid ini, kami persilakan. Itu informasinya sampai nanti selesai persiapan sholat subuh, kemudian sholat subuh secara berjamaah dan selesai dilanjutkan agenda lainnya, penerimaan zakat fitrah, zakat mal, fidyah dan lain sebagainya. Akhirul kalam.